Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, senang sekali bertemu dengan Anda bersama Puspintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-39 ini kita akan membahas masalah bagaimana penyelenggaraan musyawarah desa yang khusus dalam rangka Pilkades antar waktu. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar selalu dapat beritahuan atau notifikasi pada saat adanya update video terbaru dari Puspintek Palira. Selanjutnya untuk acara ini kebetulan juga kerjasama dengan madu bawang, sebuah obat herbal yang sangat cocok, mujarab untuk pencegahan, penyembuhan, dan juga pemulihan berpenyakit-penyakit dalam. Dan harganya juga cukup terjangkau, maka silakan hubungi kontak person yang ada di sudut kanan atas. Terus sekalian, dalam pembahasan penyelenggaraan musyawarah desa khusus Pilkades antar waktu, saya ingin memberikan satu aksesoris awal bahwa di dalam peraturan terkait dengan musyawarah desa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114. Ada dua musyawarah desa. Itu musyawarah desa yang bersifat reguler, jelas jadwalnya, tahunnya, dan ada musyawarah desa insidensial karena kebutuhan tertentu yang strategis. Dan ada lagi yang disebut dengan istilah musyawarah desa khusus. Ini ada di Permendagri nomor 110 ini, yang memang kata khusus ini diperuntukkan untuk Pilkades antar waktu. Jika kementerian lain kemudian ada yang memberikan satu istilah musyawarah desa khusus itu tidak untuk Pilkades, maka ini harus disalahkan. Itu harus semestinya masuk pada kategori musyawarah desa insidensial, bukan khusus. Karena musyawarah desa khusus itu dalam hal Pilkades antar waktu. Ini ilmu tata kelola, tata pemerintahan desanya. Ini bagaimana diatur oleh kementerian yang punya kewenangan ini, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Terus sekalian, adalah hal baru tentang adanya Pilkades antar waktu. Undang-undang sebelumnya tidak dikenal istilah ini. Begitu kepala desa ini berhalangan tetap, maka langsung PJ sampai dengan habis masa jabatannya. Tapi di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini menambahkan manakala kepala desa atau ada kekosongan jabatan kepala desa dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 tahun, itu cukup dengan baik dari PLH lalu
PJ. Tapi kalau sisa masa jabatannya ini masih lebih dari 1 tahun, walaupun itu 1 tahun 1 hari berdasarkan tanggal itu, harus pilkades antar waktu. Harus. Jika tidak dilaksanakan pilkades antar waktu, maka keberadaan kepala desa ataupun PJ desa bersangkutan itu adalah cacat. Cacat hukum yang kasihan rakyatnya, karena apapun yang dilakukan oleh PJ kepala desa ataupun kepala desa yang mestinya harus PAW tapi tidak PAW, maka itu jika apa yang dilakukan ini mengatasnamakan kepala desa, maka itu tidak sah. Tangan stempelnya tidak sah. Nah, semestinya harus pilkades PAW atau pilkades antar waktu. Perasaan ini saya merujuk pada pasal 39, 40 dan 41 di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Nah, ini kupasan saya ini pada tema besarnya adalah BPD. Maka saya membedah Permendagri nomor 110 ini. Kebetulan ada satu bagian yang mengatur tentang bagaimana itu penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pilkades antar waktu. Di samping itu, saya juga mengajak pada saudara untuk menelaah rujukan aturan yang lain, yaitu Permendagri nomor 65 tahun 2017. Khususnya ada di pasal 47, itu AB. Pasal 47 itu soalnya banyak, ada karena itu pasal tambahan perubahan di Permendagri nomor 112, 47A sampai 47B kalau nggak salah itu. Nah, banyak itu. Kemudian pasal 48 dan pasal 49. Permendagri 65 tahun 2017. Kita uraikan satu persatu bagaimana musyawarah dalam rangka atau musyawarah khusus, musyawarah desa khusus dalam rangka pilkades PAW. Berdasarkan Permendagri nomor 110, ada 2 poin yang bisa saya uraikan, bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus pilkades antar waktu. Artinya BPD lah yang punya kewenangan menyelenggarakan pemilihan itu. Setelah dalam musyawarah ini setidaknya akan memunculkan atau menghasilkan 2 hal. Dalam musyawarah awal adalah menghasilkan pengesahan atas calon, baik dari panitia atas usulan panitia atau penjelasan maupun dari pemilih. Siapa pemilih ini? Karena ini dipilih dalam sebuah musdes, maka pemilih yang dimaksud adalah peserta musdes. Peserta musdes itu pemilih. Artinya begini, di dalam pencalonan ini ada calon yang memang lewat penjaringan sebelumnya, tapi ada calon yang diusulkan secara oleh peserta musyawarah. Teknisnya bagaimana ini? Perda harus mengaturnya, Perbub harus mengaturnya. Karena ini jelas, ini bunyi pasalnya seperti itu. Mengesahkan calon baik dari panitia maupun dari pemilih. Jadi ada 2 jalur pencalonan yang harus sama-sama disahkan karena punya legal standing yang sama. Itu punya hak yang sama. Kemudian musyawarah berikutnya adalah
pengesahan calon kades terpilih. Ini akhir berarti. Akhir adalah dalam musyawarah akhirnya muncul hasil. Jadi, yang harus diputuskan di dalam musyawarah tentang pilkada antar waktu ini adalah dua hal yang penting tadi. Pengesahan calon yang bisa dipilih dan pengesahan calon terpilih. Dari situlah kemudian BPD dari hasil setelah disahkan tadi itu disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 hari setelah menerima laporan dari hasil pemilihan yang dilakukan dalam musyawarah. Kok ada menerima laporan? Iya. Musyawarah pemilihan itu Musdes khusus ini BPD membuka dan menutup misalkan. Sedangkan perjalanan pemilihannya itu dilakukan oleh panitia. Bagaimana layaknya pilkades pada normal. Itu. Jadi yang membuka mulai mau voting atau pencoblosan itu ketua BPD. Dalam secara resmi membuka Musdes. Itu. Kemudian pada akhirnya nanti juga demikian akan ditutup itu Musdes itu poin-poin sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 110. Yang diatur di Permendagri nomor 65 bagaimana? Saudara sekalian, dalam Permendagri nomor 65 yang dituangkan dalam pasal 47 mulai dari A sampai E kalau nggak salah itu. Ini dan juga pasal 48, 49 ada poin-poin yang bisa saya uraikan antara lain berikut. BPD membentuk panitia dengan keputusan BPD. Jadi ini lebih lengkap ini ya. Panitia dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat. Jumlahnya berdasarkan kemampuan anggaran, jadi mirip dengan pilkades umum. Kemudian panitia bertanggung jawab pada BPD. Lalu panitia yang berhalangan tetap akan diberhentikan dengan keputusan BPD. Sama dengan pilkades biasa. Panitia yang melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa. Panitia lah yang melakukan penjaringan dan penyaringan. Hasilnya minimal adalah 2 orang calon, maksimal 3 orang calon. Pilkades PAW berdasarkan Permendagri nomor 65 tentang perubahan atas Permendagri nomor 112 tentang pilkades. Ini beda, kalau pilkadesnya ini 2 orang minimal dengan maksimal 5 orang, tapi kalau pilkades untuk antar waktu itu minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Beda di situ. Nah, kalau di Permendagri nomor 110 tidak dijelaskan tentang ini. Hanya ada poin yang saya sebutkan barusan tadi. Kelengkapannya ya kita harus rujuk pada Permendagri nomor 65 tahun 2017. Lebih karena ini juga tahunnya, maka tahun 17 ini lebih baru daripada tahun 2016. Maka tujuannya ke Permendagri nomor 65. Kemudian, bila terjadi ada kurang lebih dari 3 orang, maka ini harus dilakukan penyaringan tambahan. Nah, penyaringan tambahan ini adalah pada apa? Terkait dengan pengalaman tentang pemerintah desa, terkait dengan tingkat pendidikannya, usianya, lalu
Saya menambahkan 2 poin lagi, yaitu tentang alamatnya, karena ini terkait dengan WNI, tidak harus penduduk desa itu karena ini. Lalu urutan pada saat mendaftar. Dan yang terakhir adalah bila calon kurang dari 2, ini dilakukan perpanjangan 7 hari. Kalau di Permendagri tentang Pilkades, itu Pilkades yang normal itu perpanjangan 20 hari, tetapi dimentakan oleh Permendagri nomor 110 perpanjangan 7 hari. Dan Pilkades untuk antar waktu ini di Permendagri nomor 110 tidak mengaturnya. Permendagri nomor 65 tahun 2017 lah yang mengatur tentang ini, itu perpanjangannya 7 hari. Nah, itu saudara sekalian terkait dengan penyelenggaraan musyawarah desa khusus tentang Pilkades antar waktu. Sekali lagi saya sampaikan, kalau sisa masa jabatan kosongan kepala desa itu lebih dari 1 tahun, hitung tanggal pelantikannya. Sisanya masih lebih dari 1 tahun, itu mutlak harus Pilkades antar waktu. Jika ini tidak dilakukan, maka hasil pilihan yang tidak PAW tadi, selain daripada yang dilakukan dengan PAW, itu tidak sah atau cacat. Hadesnya cacat hukum, karena proses yang cacat hukum, maka apapun yang dilakukan dengan mengatasnamakan jabatannya kepala desa, itu juga cacat hukum. Ini kenapa saya tekankan di awal dan di akhir, kenapa? Banyak sekali daerah-daerah nampaknya abai tentang hal ini. Kebanyakan munculkan apa? Ketika terjadi kekosongan ini dibiarkan nanti ya sekalian nunggu masal di tahun berikutnya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Masa jabatannya masih 3 tahun, tiba-tiba cukup hanya di PJ, 1 tahun berikutnya ada Pilkades massal, diikutkan massal. Tidak bisa begitu. Tidak boleh. Itu berarti apa? Apa itu namanya, masuk pada belum habis masa jabatan sudah dilakukan Pilkades, maka tidak sah. Penundaan boleh. Lalu ada PJ. Tapi kalau ini belum habis, lalu ada Pilkades, masih ada sisa 3 tahun. Karena kosong diikutkan 1 tahun langsung diikutkan. Maka itu yang 2 tahun itu sebenarnya masih masa jabatan Kades sebelumnya. Itu. Maka harus hati-hati dengan tata kelola pemerintahan seperti ini. Dengan menganggap enteng. Ya kalau tidak ada persoalan, begitu nanti ada masalah, baru tahu. Proses peradilan ternyata apa? Patahkan. Ada satu saja warga desa itu, begitu yang mestinya harus Pilkades antar waktu, tetapi tidak dilakukan, melainkan diikutkan dengan Pilkades massal. 1 orang saja penduduk desa itu kalau melakukan gugatan, saya berani pastikan dia akan menang. Dia akan menang. Bagaimana kalau saat ini ternyata ada hasil Pilkades atau kepala desa dari hasil proses pilihan ikut massal, yang semestinya desa itu artinya kemarin harus Pilkades antar waktu.
Sekarang apakah bisa? Bisa, silakan kalau memang mau menggugat keberadaannya. Jamin pasti menang Anda. Ini supaya menjadi pelajaran kita semua. Supaya nggak sembrono dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya ini sangat strategis. Ini di jabatan ada tanggung jawab, tidak hanya moral, tapi ada tanggung jawab hukum. Itulah sekalian yang dapat saya uraikan tentang penyelenggaraan musyawarah desa yang bersifat khusus, pelaksanaan kades antar aku. Bintek Palira mengaji desa bersama Madu Bawang menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.